Halo, Assalamualaikum. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 4 Bayongbong, Kabupaten Garut. Video ini merupakan salah satu untuk pemenuhan tugas Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan setelah saya menyimak video yang telah kita tonton bersama. Pertanyaan yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Video pertama berisikan informasi tentang strategi pembelajaran diferensiasi, yang mana sebelum menentukan strategi pembelajaran tersebut, kita harus memahami 3 aspek pemetaan kebutuhan murid sebagai dasar guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian, 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Hal ini berisikan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat murid. Minat murid ini merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Kemudian yang ketiga yaitu profil belajar siswa. Hal ini memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar kepada mereka. Selanjutnya, masuk pada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dibedakan menjadi 3, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten ini jenis informasi yang disiapkan harus sesuai dengan kesiapan belajar. Bahan ajar yang sesuai dapat membantu murid mengembangkan ide-ide dengan memberikan pertanyaan pemandu dan tantangan. Kita juga dapat melihat minat setiap murid, maka diberikan kebebasan pada murid untuk mencari informasi sesuai minat mereka. Kemudian diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu. Yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Kemudian diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu dari video kedua, informasi yang saya dapat yaitu berkenaan dengan lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan membuat 1. Komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dan mengungkapkan pendapat. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid, pertumbuhan setiap murid berbeda-beda. Walaupun hanya sedikit, guru tetap harus mengapresiasinya. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu di mana posisi murid dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai dan kemudian memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka.
6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi, adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Yang terakhir 7 yaitu guru dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Setiap orang harus mengambil tanggung jawab baik untuk kesejahteraan diri mereka sendiri maupun kesejahteraan orang lain. Selanjutnya berkenaan dengan penilaian, di mana Tomlinson and Moon mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning, di mana penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga yaitu assessment as learning, di mana penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Gagasan baru yang saya dapatkan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar murid dengan mewujudkan lingkungan belajar yang bersifat learning community. Kemudian yang ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Menurut saya, yang sulit dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya penilaian. Untuk setiap strategi, tentunya rubrik penilaiannya pun berbeda. Maka hal ini perlu persiapan yang matang dan konsisten. Lalu untuk menyusun perencanaan pun perlu waktu yang cukup lama karena harus benar-benar matang dan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terakhir, pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Apakah pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua jenjang? Bagaimana dengan sekolah dasar kelas bawah? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.